Salam damai dan sejahtera di dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam renungan firman Allah saat ini. Namun mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami ada sebenarnya kami ada karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami, terutama firman-Mu ya Tuhan. Engkau meteraikan dalam hati setiap pribadi kami untuk diberkati kehidupannya jasmani maupun rohani. Hamba-Mu menyampaikannya, sempurnakanlah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita bicara soal pembatasan diri. Roma 12 ayat 1 sampai 2 saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, ini bukan COVID-19, tapi ini nasihat Paulus, seorang rasul yang dipakai luar biasa, terkait dengan percaya dan keimanan kita demi masa depan kekekalan. Kita hidup dalam dunia ini tengah-tengah orang beriman maupun yang tidak beriman. Kita perlu kecerdikan seperti ular dan juga tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kita diingatkan untuk waspada. Karakter-karakter yang sifatnya majemuk, karakter-karakter yang buruk akan merusak karakter yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, dengan ayat-ayat yang kita baca dalam Roma tadi di atas, maka ada faktor-faktor yang perlu untuk dikerjakan dalam pembatasan diri. Yang pertama, memahami firman Allah. Itu penting sekali. Memahami firman Allah. Hosea 14 ayat 10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Dalam Yohanes 1 jelas sekali katakan, pada mulanya firman Allah. Firman Allah itu Allah dan firman itu Allah sendiri. Firman itu bukan sekedar logos, tapi betul-betul terkait hubungannya dengan Bapa, terkait hubungan dengan umatnya, dan terkait pula dengan dunia ini. Itu firman. Jadi landasan utama bagi orang percaya adalah firman Allah. Karena firman itu kebenaran. Dan karena firman itu berkata tentang hukum, tentang ekonomi, politik, karakter, iman, kematian, keselamatan, kehidupan maupun terakhir kekekalan. Itu firman. Karena itu harus memahami betul-betul. Sepanjang kita dekat dengan Tuhan, dengar firman Allah, janganlah masuk kuping kiri keluar kuping kanan, atau masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi begitu firman kita dengar, dari kanan kiri kuping kita masih resap, taruh dalam hati kita.
di tempat yang penuh dengan kuasa Roh Allah, supaya firman itu bisa bertumbuh, menumbuhkan iman, menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan kehidupan dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama, kalau kita memahami firman Allah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, memahami posisi kita ini. Posisi orang lama, manusia yang lama berbeda dengan posisi manusia yang baru. Itu jauh sekali berbeda. Itu firman Allah yang mengatakan demikian. Karena itu Paulus menasihati kita dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Disambung dengan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, inilah posisi saudara dan saya, posisi orang percaya, posisi kita, posisi orang beriman dalam Yesus Kristus. Jelas manusia lama lain dengan manusia yang baru. Dan posisi orang percaya atau orang beriman dalam Yesus Kristus itu harus dipegang teguh. Dimanapun, kapanpun kita berada, dalam keadaan apapun. Bukan berarti itu sok rohani, bukan. Tetapi itu soal tanggung jawab masa depan kekekalan. Tanggung jawab kita semuanya, orang beriman. Apapun jabatanmu, entah pendeta, entah gembala sidang, guru agama, ataupun mungkin tim doa, dan lain-lainnya, harus bertanggung jawab akan jabatannya di mata Tuhan. Lebih jauh, Paulus juga mengingatkan kita dalam Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, itu dua. Dan yang ketiga, sebagai satu pribadi, sebelum melangkah ketiga yang memahami dampak pembatasan diri, saya sedikit mengungkapkan kebenaran hidup saya. Dulu saya bukan orang Kristen agama lain. Dan saya seorang anak waktu itu benci sama gereja, benci sama orang Kristen. Dan saya tukang berkelahi, terus terang saja. Saya suka main jalangkung. Tapi saya sakit 1 bulan dan saya didoakan sembuh. Lalu saya diajak beriman dalam Yesus Kristus sampai sekarang ini. Itu keadaan saya, manusia yang lama dengan manusia yang baru berbeda. Yang ketiga, memahami dampak pembatasan diri. Roma 12 ayat 2. Tadi sudah jelas. Yang pasti tidak mungkin hidup pribadi saya melakukan cara seperti dulu. Itu buat saya pribadi. Saya berubah 100% dengan pembaharuan budi, sehingga saya dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan dan yang sempurna. Memang berat untuk kita melakukan pembatasan diri. Karena pembatasan diri itu harus jelas dilihat dan dibaca oleh lingkungan di mana kita berada. Kita ini suratan Kristus. Paulus mengatakan 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanannya kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup.
bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Karena itu, kita harus sadar bahwa sistem dunia ini jahat karena dikuasai oleh iblis. Kita harus bersifat tegas terhadap cara yang berlaku oleh roh dunia. Kita harus membenci kejahatan dan pegang kebenaran. Dan kita juga harus pula berpikir yang diselaraskan dengan cara Allah. Inilah bahasa kehidupan kita ini, hari ke hari. Inilah pelaku kita hari ke hari, sampai batas terakhir umur kita ini menuju pada kekekalan. Karena itu, sebagai penutup dalam renungan pada hari ini, kita ini bukan mereka dan mereka bukan kita. Mereka artinya orang yang tidak beriman. Kita ini orang beriman. Tapi yang pasti kita akan dan mereka akan menuju kekekalan. Artinya kematian, kekal. Kematian pertama di dunia ini jadi tanah. Tapi kematian yang kedua kekekalan, sorga atau neraka. Karena itu pembatasan diri bukan berarti sombong atau sok rohani. Artinya manusia baru harus berbeda dengan manusia yang lama. Ingat, perlu garis bawahi kata ingat nih. Di dalam Injil atau 5 Injil atau kitab, khususnya kitab Matius, jadilah 5 gadis yang bijaksana, bukan 5 gadis yang bodoh. Nah, ini harus dibawahi, garis bawahi untuk kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak buat hikmat-Mu. Ajar kami mengerti, memahami bahwa posisi kita ini harus seperti manusia yang baru. Karena tidak boleh tidak, kami hidup terbatas. Dan yang menjadikan dambaan kami adalah hidup kekekalan. Itulah surga. Karena itu biar kita mengerti firman hari ini dan melakukan dengan takut akan Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Berkati umat-Mu yang hadir dalam segala persoalannya, bila Tuhan campur tangan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.